Baik, selamat datang di channel saya, Laverna Della Nugroho, seorang mahasiswi Teknik Industri Universitas Katolik Musi Caritas. Hari ini kita akan membahas mengenai RULA. Jadi di sini saya mengambil sebuah sumber penelitian, skripsi, ulang, perancangan ulang fasilitas kerja alat pembuat gerabah dengan mempertimbangkan aspek ergonomi oleh Muhammad Hanafi, 2010. Jadi kita akan bahas RULA itu apa? Itu sebuah metode penilaian postur kerja yang secara khusus digunakan untuk meneliti, menginvestigasi gangguan pada tubuh bagian atas. RULA pertama kali dikembangkan oleh Dr. Lynn McAtamy dan Dr. Nigel Corlett dari University Nottingham Institute of Occupational Economics. Jadi metode ini tidak membutuhkan alat khusus dalam penetapan penilaian postur pada leher, punggung, dan perlengan atas. Jadi ada 4 faktor beban eksternal, itu jumlah gerakan, kerja otot statis, tenaga atau kekuatan, dan juga postur yang ditinjau dalam penilaian RULA ini dan dikembangkan. Untuk apa? Itu memberikan sebuah metode penyaringan suatu populasi kerja dengan cepat yang berhubungan dengan kerja yang beresiko, lalu mengidentifikasi usaha otot yang berhubungan dengan postur kerja, penggunaan tenaga dan tenaga yang berulang-ulang yang dapat menimbulkan kelelahan atau fatigue pada otot kita, lalu memberikan hasil yang dapat digabungkan dengan sebuah metode penilaian ergonomi, yaitu epidemiologi, fisik, mental, lingkungan, dan faktor organisasi. Di sini RULA ada pembagian dua grup A dan grup B. Grup A itu terdiri dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan kita, lalu putaran pergelangan tangan. Lalu di sini anggota grup B itu ada leher, punggung, dan kaki. Di sini kita akan lihat grup A itu lengan atas. 20-20 derajat maju dan mundur itu skornya 1. Dan ketika skornya lebih dari 20 atau 20-45 derajat skornya 2. Lalu untuk dari 45 sampai 90 derajat skornya itu 3. Lalu ketika dia lebih dari 90 derajat skornya 4. Dan di sini ada penambahan lagi skor per 1 jika bahunya naik, per 1 jika lengannya berputar atau bengkok. Lalu kita lihat ke lengan bawah. Ini ada 40-90 derajat itu skornya 1, dan lebih dari 90 derajat skornya 2. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini. Dan untuk adjustmentnya, per 1 ketika lengan bawah bekerja melewati garis tengah atau keluar dari sisi tubuh kita. Oke, kita lanjut. Ketiga itu ada tangan atau wrist kita. Posisi netral 0, skornya 1. Posisi 0 sampai 15 derajat itu 2. Dan posisi lebih dari 15 derajat itu 3. Per 1 jika pergelangan tangan menjauhi sisi tengah. Oke, sisi tengah. Lalu yang keempat itu putaran pergelangan tangan kita. Jadi ada skor 1, itu posisi tengah dari putaran. Dan skor 2 itu posisi dekat dari putaran. Kita berlanjut ke grup B, itu ada leher. 0 sampai 10 derajat pergerakannya itu skornya 1. 10 sampai 20 derajat itu skornya 2. Dan lebih dari 20 derajat itu skornya 3. Lalu ini extensionnya itu skornya 4. Dan juga adjustmentnya per 1 ketika lehernya berputar secara bengkok. Lalu yang kedua itu kita batang tubuh, trunk, posisi normal 0, skornya 1. Posisi 0 sampai 20 derajat, skornya 2. 20 sampai 60 derajat, itu 3. Dan lebih dari 60 derajat, skornya 4. Di sini adjustmentnya itu per 1 ketika bahu naik, dan per 1 jika lengan berputar bengkok. Kita lanjut ke kaki atau leg. Di sini ada posisi normal atau seimbang, itu 1. Dan posisi tidak seimbang itu skornya 2. Jadi kita akan masuk ke pemberian skornya. Jadi nilai grup A itu ada postur dari grup A, muscle use sama force load. Postur itu skor dari grup A, muscle use itu penggunaan otot per 1 jika posturnya statis dipertahankan dalam waktu 1 menit atau aktivitas diulang lebih dari 4 kali per menit. Lalu force atau beban itu diberi skor 0 untuk bebannya kurang dari 2 kilo. Ini di sini pembebanannya sesekali. Lalu untuk 1, untuk beban 2 sampai 10 kilo, pembebanannya juga sesekali. Untuk 2, skornya dari beban 2 sampai 10 kilo, pembebanannya statis atau berulang-ulang. Lalu untuk 3, itu beban lebih dari 10 kilo yang berulang-ulang atau sentakan cepat. Di sini ada penilaian grup B juga, sama seperti A, postur sama muscle sama force load-nya. Nanti kita tambah. Ini skor postur yang A, skor postur B, muscle use sama force-nya itu sama.
kita tumbahkan, dan kita dapat di tabel C untuk hasil nilai final A rulanya. Jadi di sini ada tabel C yang melihat dari nilai A dan B setelah perhitungan tadi. Jadi skor A di sini berapa, skor B berapa, misalnya kita dapat skornya 6 di A dan 3 di B, kita dapat skornya itu 5. Lalu skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pada tingkat resiko apa yang dibutuhkan untuk mendorong penilaian lebih detail berkaitan dengan analisis yang dapat dan juga kita dapat menentukan perbaikannya mau seperti apa. Jadi di sini ada skor 1 sampai 2 itu minimum, aman. Lalu 3 sampai 4 itu kecil dan diperlukan perbaikan beberapa waktu ke depannya saja. Lalu 5 sampai 6 skornya itu sedang, tindakan dalam waktu dekat. Lalu skornya 7 itu tinggi, tindakan yang sekarang juga. Jadi kita ambil contoh kasus, kita ambil foto seorang lalu kita edit, memberikan sudut-sudut postur tubuhnya sesuai dengan grup A, grup B. Sini lengan atas diberi skor 2, sesuai dengan kategori bisa dilihat sebelumnya. Lalu lengan bawah itu 1, pergelangan tangan 3, putaran pergelangan tangan 1. Jadi kita masukkan ke tabel ini. Nah, di sini ada tabel lengan atas, upper arm 2, lower arm 1, dan wristnya itu 3, dan putaran per wristnya itu 1. Jadi sini kita dapat skor di A itu 3, dan skor di B tadi sama leher, punggung, kaki, neck 3, leg itu 1. Jadi skornya 3. Nah, di sini skor ototnya itu 0 karena aktivitasnya tidak diangkat lebih dari 1 menit dan tidak berulang. Lalu skor bebannya juga 0 karena beban yang diangkat ini kurang dari 2 kilo. Lalu di sini kita akan menambah skor dari A, B, tambah dengan skor muscle sama beban tadi, 0, 0, 0, 0, 3, 3 kan. Jadi kita dapat skor A sama skor B, A-nya 3, B-nya 3, hasil rulanya 3. Yang berarti levelnya resikonya itu kecil dan tindakan perbaikan diperlukan beberapa waktu ke depannya. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa klik like dan komen. Terima kasih.